Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Okay, for today, you will try to focus on your next examination. Setelah kemarin kalian sudah menyelesaikan PAT, penilaian akhir tahun, atau bisa disebut ulangan semester. Untuk berikutnya, the next agenda is ujian madrasah. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang kisi-kisi ujian madrasah yang nantinya akan kalian ikuti mulai tanggal 20 Maret tahun 2021. Nah, untuk khususnya bahasa Inggris, saya akan coba jelaskan materi apa saja yang nanti akan dijadikan bahan untuk ujian madrasah. Namun, before we start our discussion today, it is better for us to start with saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you. Berikut ini merupakan kisi-kisi ujian madrasah, khususnya mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk yang pertama kali yang akan saya bahas adalah terkait dengan materi. Materi apa saja yang harus kalian kuasai untuk persiapan ujian madrasah besok. Yang pertama adalah yang ada di kotak orange paling atas itu ada yang disebut dengan warning. Nah, kalian sudah mempelajari warning ini, materi ini pada kelas 7. Yang paling familiar untuk kalian kenal adalah warning merupakan peringatan atau pemberitahuan. Sebagai contoh, for example, no smoking. Nah, berarti itu merupakan peringatan untuk orang yang berada di suatu tempat tertentu yang terdapat tanda seperti itu untuk tidak merokok. Nah, itu yang namanya warning. Nah, sekarang saya yakin kalian pasti sudah mulai mengingat kembali tentang materi warning yang ada di kelas 7. Nah, berikutnya adalah greeting card atau kartu ucapan. Nah, kartu ucapan selamat. Biasanya greeting card itu ditandai dengan ucapan congratulation. Congratulation sendiri itu mempunyai arti selamat. Nah, itu sebagai tanda greeting card. Nah, setelah greeting card ada materi berikutnya yaitu short message atau pesan pendek, pesan singkat. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan memo. Nah, pesan singkat hampir mirip dengan surat, tapi beda. Pesan singkat isinya relatif lebih pendek daripada surat, seperti itu ya. Nah, berikutnya selanjutnya adalah materi tentang announcement. Masih ingat tentang announcement? Nah, announcement sendiri berarti pengumuman. Kalau dalam bahasa Jawa woro-woro, seperti itu ya. Pengumuman yang ditujukan untuk sejumlah orang tertentu atau ditujukan secara publik tentang suatu hal atau kegiatan yang akan dilakukan atau akan terjadi, akan diselenggarakan. Nah, seperti itu contoh dari pengumuman. Nah, selanjutnya adalah invitation. Nah, invitation adalah undangan. Jadi desainnya merupakan sebuah undangan, ada orang yang mengundang, namanya adalah inviter, kemudian orang yang diundang, receiver, kemudian isi dari undangan itu apa saja meliputi waktunya, kemudian tempatnya, place, kemudian what is the agenda, acaranya apa. Nah, itu kalian sudah pelajari di kelas 8. Nah, berikutnya materinya ya selanjutnya adalah schedule. Nah, ini dipelajari di kelas 9. Schedule berarti jadwal. Nah, jadwal bisa berupa jadwal pelajaran, jadwal keberangkatan pesawat terbang, jadwal perjalanan atau sebagainya. Nah, di situ jadwal biasanya berisi sebuah serangkaian kegiatan yang terkait dengan waktu pelaksanaan. Nah, dia ada urutannya. Jam sekian kegiatannya ini. Setelah itu jam sekian kegiatannya apa. Nah, itu merupakan schedule.
Dan yang terakhir untuk bagian ini ada yang ada di tengah warna merah, yaitu advertisement. Advertisement adalah iklan. Nah, iklan ini berfungsi untuk mempromosikan, untuk mengajak pendengar atau penonton untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, ini sudah saya pernah bahas di video saya sebelumnya. Nah, itu untuk kelompok pertama yang biasanya disebut dengan short functional text, yang nantinya menjadi bahan untuk ujian madrasah kalian mata pelajaran bahasa Inggris. Itu kelompok yang pertama. Itu teks pendeknya berupa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok materi. Nah, untuk teks panjangnya atau yang biasa kita sebut genre ada di sebelah kanan. Nah, itu ada 5 jenis genre yang harus kalian pelajari, dan ini sudah diajarkan semuanya mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, genre yang pertama adalah deskriptif. Nah, deskriptif sendiri mempunyai tujuan untuk to describe something, to explain something in specific, untuk menjelaskan sesuatu secara spesifik atau secara detail, tidak secara umum. Nah, sedangkan menjelaskan sesuatu atau menggambarkan sesuatu secara umum itu yang disebut dengan text report. Ada yang di bagian paling bawah. Nah, ini terkait dengan persamaan dan perbedaan antara teks deskriptif dan teks report. Dua teks ini mempunyai persamaan, mereka sama-sama menggunakan simple present. Sebagai pertanda simple present, ada to be, is, ada am, ada are, menggunakan verb 1 semua. Nah, itu untuk persamaannya. Sedangkan perbedaannya itu terletak pada topik bahasan yang akan dikupas atau disampaikan dalam teks tersebut. Kalau deskriptif itu menggambarkan suatu hal, bisa orang, bisa tempat atau yang lainnya, namun secara khusus, secara rinci, tidak secara umum, berupa ciri-ciri fisik mungkin, kemudian karakteristiknya seperti apa, sehingga tidak disampaikan secara umum. Nah, sedangkan text report itu sama-sama menjelaskan atau sama-sama menggambarkan sesuatu hal, tapi secara umum, secara general. Jadi semua orang bisa menerima isi dari text report itu tanpa kecuali. Jadi semua orang bisa menyetujui atau tidak menyetujui isi dari text report itu secara konvensional, secara menyeluruh. Nah, itu ya, sekaligus sudah saya bahas juga, yaitu deskriptif sama report. Nah, teks berikutnya adalah teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang bertujuan untuk memberitahu, to tell how to atau untuk menceritakan atau memberitahu cara untuk membuat sesuatu atau cara untuk melakukan sesuatu. Jadi ada dua tujuan, yaitu how to make, to tell how to make. Make apa? Bisa makanan, bisa minuman atau yang lainnya. Kemudian to tell how to do, untuk memberitahu cara do-nya ini bisa diganti dengan to operate laptop, to operate washing machine, to operate something, untuk melakukan sesuatu yang lainnya secara manual atau prosedural. Nah, itu terkait dengan teks prosedur. Nah, teks prosedur ada komponen-komponennya. Tadi yang pertama ada social functionnya, kemudian yang kedua struktur dari teks prosedur itu sangat simpel sekali, berbeda dengan yang lainnya. Nah, teks prosedur ini biasanya sangat mudah sekali di analisa dari strukturnya, karena dia merupakan terdapat urutan-urutan atau langkah-langkah yang harus ditempuh mulai dari langkah pertama sampai langkah terakhir. Nah, itu yang biasanya paling gampang diidentifikasi, yaitu teks prosedur. Itu
itu untuk yang teks ketiga. Nah, sekarang kita menuju teks keempat, yaitu ada naratif teks atau teks cerita, bisa dongeng, bisa fabel, bisa fairy tale atau yang lainnya, cerita rakyat dan sebagainya, legenda dan juga bisa. Jangkuriang, Tangkuban Perahu, Malin Kundang. Nah, itu merupakan contoh Cinderella, kemudian The Ass, Fox and Lion. Nah, itu juga merupakan contoh dari naratif teks. Yang tujuan dari naratif teks sendiri adalah ketika nanti ada pertanyaan, what is the purpose of the text, dan kebetulan teksnya adalah naratif, maka kalian harus pilih to amuse atau to entertain the readers or listener, untuk menghibur pendengar atau pembaca. Oke. Nah, naratif sendiri menggunakan simple past karena kejadiannya pada masa lampau, meskipun ini sifatnya fiktif tapi terjadi pada masa lampau. Dengan menggunakan ciri kata long time ago, and then once upon a time, in several years ago, dan seterusnya, yang menandakan bahwa kejadian itu sudah berlangsung atau terjadi pada masa yang lampau. Nah, teks yang terakhir adalah recount text. Nah, recount text sendiri merupakan teks yang menceritakan pengalaman pribadi yang dialami oleh penulis mungkin. Sehingga penulis ini menuangkan pengalaman itu dalam sebuah cerita tertulis, sehingga ini disebut dengan recount. Nah, recount juga menggunakan simple past karena pengalaman itu sudah terjadi pada masa lampau. Sehingga tanda dari recount text ini mirip dengan naratif teks, sama-sama menggunakan simple past. Namun karena naratif teks itu orangnya atau tokoh utamanya itu tokoh utama dalam cerita dongeng. Namun recount itu biasanya tokoh utamanya adalah I. Dia sendiri yang melakukan pengalaman tersebut, menceritakan pengalamannya sendiri, sehingga I merupakan tokoh utama dari recount. Itu biasanya yang menjadi ciri pembeda antara naratif sama recount. Baik, nah itu terkait dengan materinya, cukup banyak karena materi untuk ujian madrasah itu diambil dari kelas 7 sampai kelas 9. Maka dari itu kalian harus refresh your mind, mengulang lagi materi-materi yang sudah disampaikan di 2-3 tahun belakang ini, sehingga kalian bisa membuka lagi buku-buku kalian di kelas 7 dan kelas 8 sehingga materinya bisa tercover semua. Baik, itu untuk materinya ya. Perlu kalian catat dan perlu kalian persiapkan. Materi yang saya sampaikan ini saya dikeluarkan dalam ujian madrasah untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, berikutnya akan saya sampaikan contoh-contoh dari teks atau contoh-contoh dari teks atau materi yang barusan saya sampaikan. Oke, yang pertama adalah warning. Contoh dari warning di sini, warning, dangerous cliffs, bukit yang berbahaya. Watch your children, awasilah anak-anakmu. Stay in your car during lightning storms, tetaplah berada di mobil Anda selama badai terjadi. No pets or bicycles on trails, tidak diizinkan binatang peliharaan atau sepeda itu lewat. Don't leave valuable in your cars, jangan meninggalkan barang berharga di mobilmu. Nah, ini contoh dari warnings. Selain dari no smoking yang di awal tadi saya sampaikan. Oke, kalian bisa mengingat-ingat lagi ya. Materi tentang warning, peringatan atau pemberitahuan.
Oke, materi yang kedua adalah tentang greeting card. Nah, tadi saya sampaikan ciri utama dari greeting card adalah kata congratulation. Oke, kita simak contohnya. Dear Wawan, kepada Wawan, congratulations on the big win in the Tour de Java race. Selamat atas kemenangan besarmu pada balap Tour de Java. Enjoy your success today. Selamat menikmati kesuksesanmu hari ini. And look forward to a future success. Dan semoga bisa mendapatkan kesuksesan di waktu yang akan datang. From Julia. Pesan singkat ini disampaikan oleh Julia. Nah, ini yang namanya greeting card. Ini bukan pesan singkat, tapi ini greeting card dengan tanda ada kata congratulations dalam teks ini, yaitu greeting card. Oke. Nah, berikutnya adalah short message. Nah, short message merupakan pesan singkat. Formatnya hampir mirip dengan surat, hampir mirip dengan congratulations. Hampir mirip dengan greeting card. Namun isinya saja yang membedakan. Oke, nah di sini, Dear Sulaiman, kepada Sulaiman, I feel bad to tell you this. Saya merasa sedih memberitamu tentang ini, but I need to let you know that your Scott Leader application has been denied. Tapi saya harus menyampaikan kepadamu bahwa pencalonan pimpinan pramuka kamu telah ditolak. We currently need somebody who is strong enough. Kita untuk saat ini membutuhkan seseorang yang cukup kuat to carry out our program, untuk melaksanakan program kami. Upon reviewing your experience, dengan mempertimbangkan pengalamanmu, we consider that you would like be unable to take that responsibility. Kita mempertimbangkan bahwa kamu mungkin tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini. Nah, itu contoh dari short message. Nah, kemudian yang terakhir, thanks for understanding. Sukarman, terima kasih atas pengertiannya. Tertanda dari Sukarman. Nah, ini short message ya, mirip dengan surat dan greeting card tadi, cuman beda dalam konsep isinya saja. Nah, oke. Materi yang berikutnya adalah announcement atau pengumuman. Nah, public service announcement, pengumuman publik, layanan publik. Temporary closure of parks due to forest fires. Penutupan sementara taman karena kebakaran hutan. Nah, ini merupakan pengumuman yang ditujukan untuk layanan publik. Lady Evelyn Falls Campground will be temporarily closed due to forest fire in the area. Campground atau bumi perkemahan Lady Evelyn Falls untuk saat ini akan ditutup sementara karena kebakaran hutan yang berada di area ini. This is a precautionary measure. Ini merupakan himbauan awal. Individuals with reservation at Lady Evelyn Falls Campground will receive refund. Bagi yang sudah melakukan pemesanan pada bumi perkemahan Lady Evelyn Falls akan mendapatkan pengembalian uang. This park will remain closed until such time as it is safe for campers and visitors to return to the area. Taman ini akan tetap ditutup hingga taman ini dirasa aman untuk pengunjung yang ingin memasuki area ini. Nah, for information, langsung saja ya. For information, please contact the Chief General Superintendent at. Nah, ini untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi nomor telepon yang tersedia di sini. Nah, itu contoh dari announcement. Ya. Nah, di announcement ini kadang terdapat istilah RSPV. RSPV, Responders Shall Vote Plate.
yang artinya kalian diwajibkan untuk konfirmasi. Oke, ya ini untuk announcement. Di materi invitation juga ada RSPV. Baik, ini untuk announcement dulu. Nah, selanjutnya, oke, ini untuk invitation. Invitation artinya undangan. Nah, menyambung tentang RSPV tadi, RSPV Responder Seals Faceplate merupakan istilah yang biasanya atau lazimnya dipakai pada invitation. Mohon maaf ya, bukan di announcement tapi di invitation. Yaitu menandakan bahwa orang yang diundang itu harus memberikan konfirmasi tentang kehadirannya. Baik itu dia bisa datang atau tidak bisa datang ke acara yang dimaksud itu, dia harus konfirmasi. Ya, saya bisa datang, atau mohon maaf saya tidak bisa datang kepada nomor yang tertera di undangan tersebut. Nah, itu biasanya istilah RSPV itu dipakai dalam invitation. Nah, untuk contoh ini kelihatannya tidak ada RSPV, tapi kita coba bahas. 20 September 2014, 20 September 2014, Dear Jamilah, kepada Jamilah, you are invited to attend a meeting to plan our school anniversary programs. Kamu diundang untuk menghadiri rapat untuk merencanakan program ulang tahun sekolah kami. The meeting will be held on Monday. Rapat ini akan diadakan pada hari Senin, 22nd of September 2014, 22 September 2014, in Student Center, di pusat kegiatan murid. One of the purposes of the meeting is to brainstorm program for celebrating our school anniversary. Salah satu tujuan dari rapat ini adalah untuk membahas program-program dalam merayakan ulang tahun sekolah kita. Nah, ini secara sekilas saja karena ini isinya sangat banyak sekali. Langsung, we look forward to having the meeting with you and other student. Kita sangat mengharapkan sekali kehadiran kamu pada pertemuan pada rapat ini. Sincerely, Siti Aminah. Tertanda Siti Aminah, Student Association President, Ketua OSIS. Nah, ini contoh dari invitation ya. Ada orang yang diundang itu namanya adalah receiver. Dalam contoh ini yang menjadi orang yang diundang atau receiver adalah Jamilah, betul. Sedangkan sender atau orang yang mengirim undangan adalah Good Siti Aminah. Ini yang namanya invitation. Nah, materi selanjutnya adalah schedule. Schedule artinya jadwal, terkait dengan waktu. Ada kegiatan, kemudian ada waktunya, dan itu disusun secara urut. Nah, itu yang namanya jadwal. Contoh di sini, dates to remember. Jadwal yang harus kalian ingat. August, pada bulan Agustus. Nah, ini dibuat list, dibuat daftar. Wednesday 20th, hari Rabu tanggal 20, grade 7 and 8, host athletics, Davis Reserve. Kelas 7 dan kelas 8 ada kegiatan athletics. Kemudian Thursday 21st, tanggal 21, hari Kamis, grade 9 Melbourne Ripples Clinic, kelas 9. Ada acara Melbourne Ripples Clinic. Kemudian Monday, dari Senin tanggal 25, 25th, grade 7 excursion to Melbourne. Kelas 7 ada acara excursion to Melbourne. The Melbourne Museum, Melbourne Writer Festival excursion for selected grade 8 student. Nah, ini merupakan jadwal. Ada waktunya dan ada kegiatannya. Jadi contoh jadi jadwalnya. Sebagai contoh lagi jadwal pemberangkatan pesawat terbang. Jadi contoh Jakarta Pontianak itu pukul 10 AM. Berarti 10 pagi atau 10 malam. 10 siang atau 10 malam kalau AM. Betul, 10 siang atau 10 siang ya, 10 siang. Betul, kalau AM. Kalau 10 PM berarti itu 10 malam. Betul. Oke.
Nah, materi berikutnya adalah mail, bukan mail, tapi mail, yaitu surat. Nah, surat mirip dengan, lagi saya kaitkan dengan materi sebelumnya, surat itu mirip dengan short message sama congratulation, namun surat ini isinya biasanya lebih panjang, tidak sesingkat dari short message dan tidak sesimpel dari greeting card. Sebagai contoh di sini, Dear Ismawati, kepada Ismawati, hello, my name is Habibah and I am your new friends. Halo, nama saya Habibah dan saya merupakan teman barumu. I'm 14 years old and I am a Spanish. Saya berusia 14 tahun dan saya berasal dari Spanyol. I live in Granada in Spain. Saya tinggal di Granada di Spanyol. Nah, ini sebagai contoh dari surat. Dan yang terakhir, tetap harus ada sendernya, orang yang mengirim, best wishes Habibah, bertanda Habibah. Orang yang menerima surat, sendernya, receivernya adalah Ismawati. Isinya ini nanti kemungkinan juga bisa ditanyakan isinya. Kemudian who is the sender? Sender adalah Habibah. Itu untuk materi surat. Nah, selanjutnya materi advertisement atau iklan. Ini materi terakhir untuk teks short functional text, teks pendek. Nah, iklan, tujuan iklan adalah to promote atau to persuade, untuk mempromosikan atau untuk mengajak seseorang memakai jasa atau produk yang ditawarkan. Jadi ada dua ya, kemarin saya sampaikan. Advertisement itu bisa berbentuk, yang diiklankan itu bisa berbentuk produk, nah produk apa saja itu, berbentuk barang. Nah, ada juga iklan yang menawarkan jasa servis komputer, jasa salon mobil, jasa dokter hewan dan seterusnya. Nah, sebagai contoh di sini, Aircraft Australia in Style. Aircraft Australia in Style, 12-day Great Australian Aircraft. Nah, ini ada pelayaran ya, pelayaran Australia 12 hari dengan kapal pesiar Australia. Departs, berangkat, pemberangkatannya itu rentang waktunya pada bulan Mei sampai bulan September tahun 2014. Highlight and inclusion. Nah, di sini terkait dengan fasilitasnya. Fasilitas yang ditawarkan fully inclusive, all meals, makanannya enak, all accommodation, semua akomodasi ditanggung, all touring and travel by private chartered dash 8 aircraft. Nah, semuanya ini terkait dengan fasilitas fasilitas yang disediakan oleh Aircraft Australia. Nah, sehingga ketika yang terakhir ini tercantum juga fully inclusive special offer price from Melbourne. Nah, ini ada harganya ketika ingin mengikuti tour ini menggunakan Aircraft Australia. Harganya ada $12.995 per person twin share. Nah, oke, ini tentang advertisement atau iklan. Nah, selanjutnya kita langsung menuju ke genre atau teks panjang. Nah, ada 5 tadi ya. Ada sekarang yang pertama adalah procedure yang biasanya paling mudah diidentifikasi karena terkait dengan langkah-langkah atau metode atau langkah-langkah atau petunjuk yang harus ditempuh. Ada urutannya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, atau the first, the second, next, then, after that, afterwards, dan seterusnya. Nah, contoh di sini ada tips to try and reduce hay fever symptom. Tips untuk mengurangi gejala panas atau demam.
Nah, ada yang pertama, stay indoors where possible on windy and stormy days. Tetaplah berada di dalam ruangan di mana tidak terkena udara atau angin luar. Kemudian langkah kedua ada disebutkan di situ 3, 4, dan 5. Ada 5 langkah yang harus ditempuh terkait dengan tips to try and reduce hay fever symptom. Cara untuk mengurangi gejala demam. Ini juga prosedur. Contoh dari deskriptif sekarang. Nah, deskriptif merupakan teks yang bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu secara khusus atau secara detail, lengkap. Di sini contohnya, my favorite book is Matilda. Buku favorit saya adalah Matilda. Nah, ini sebagai preface atau pengenalan. Nanti pasti di berikutnya dia akan menceritakan tentang buku Matilda secara lengkap. A book written by Roald Dahl. Nah, ini mulai disebutkan buku ini ditulis oleh Roald Dahl, which was published in 1988 in London, yang diluncurkan pada tahun 1985 di London, dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan teks deskriptif. Selanjutnya teks naratif. Nah, naratif merupakan teks cerita, teks dongeng, fabel, fairy tale, cerita rakyat, legend atau legenda, dan seterusnya. Bagi contoh di sini, The Ass, the Fox, and the Lion. Bisa ditebak, berarti ini tentang binatang. So, this is fable. Ini tentang fabel. Nah, ketika menemukan seperti ini, nah ini namanya adalah teks naratif. Ketika ada pertanyaan tentang what is the purpose of this text, maka tujuannya adalah to amuse atau to entertain, untuk menghibur pembaca atau pendengar. Nah, sekarang text report. Ini yang paling baru kalian pelajari di kelas 9. Menggambarkan atau menjelaskan sesuatu secara umum. Secara umum, tidak mendetail, tidak terperinci seperti teks deskriptif. Nah, di sini menjelaskan tentang influenza atau biasa disebut dengan flu. Influenza or the flu is a serious painful illness which affect the whole body. Influenza atau flu merupakan penyakit yang serius yang mempengaruhi keseluruhan tubuh. Symptoms include fever, headaches, muscle aches, and pains. Gejalanya termasuk demam, kepala pusing, sakit persendian, dan seterusnya. Nah, ini menjelaskan ciri-ciri dari influenza atau karakteristik dari influenza secara umum, flu secara umum. Jadi orang bisa menerima secara keseluruhan, semua orang mengiyakan atau tidak setuju juga bisa dengan teks report yang disajikan secara umum ini. Influenza. Biasanya report itu menjelaskan atau menggambarkan fenomena alam, kemudian kejadian sosial yang memang cakupannya masih umum, tidak sekhusus dari teks deskriptif. Yang selanjutnya adalah teks recount. Recount sekali lagi tentang pengalaman pribadi, biasanya terkait dengan kejadian yang sudah dilakukan atau sudah terjadi pada masa lampau, dan itu dilakukan oleh dia sendiri atau tokoh utamanya merupakan saya sebagai tokoh utama dalam cerita tersebut. Kalau dalam teks naratif tokoh utamanya bukan tapi dia punya nama karakternya sendiri. Tapi kalau dalam recount tokoh utamanya adalah karena sebagai penulis sekaligus yang mengalami pengalamannya itu dan dituangkan dalam sebuah teks tertulis, sehingga tokoh utama biasanya dalam teks recount adalah Nah, ini dibuktikan, it happened one week
weekend terjadi pada weekend seminggu yang lalu. While I was at the fairground. Nah, di sini tokoh utamanya adalah I, dan di sini dalam kalimat ini menggunakan simple past dengan bukti ada ed happened, kemudian juga menggunakan I was. Nah, itu membuktikan bahwa menggunakan simple past dan tokoh utamanya adalah I. Oke, itu untuk recount. Nah, alhamdulillah materinya untuk kali ini sudah saya sampaikan semua. Tinggal kalian nanti buka-buka lagi materi di kelas 7 dan kelas 8 sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru beberapa tahun, 2 tahun terakhir ini. Kalian ingat-ingat lagi, kalian buka lagi bukunya, kalian pelajari, sehingga saya yakin ketika kalian buka buku kalian sendiri yang pernah kalian tulis sendiri pada waktu itu, kalian akan bisa mengingat, to recall your memory. Nah, selanjutnya ini nanti akan saya coba buatkan contoh terkait dengan materi-materi di ujian madrasah yang harus kalian kerjakan juga untuk mengukur kemampuan kalian atau kesiapan kalian dalam menghadapi ujian madrasah besok tanggal 20 Maret. Dan demikian dari saya. Terima kasih sudah menyimak kisi-kisi ini. Semoga nanti pada saat ujian madrasah khususnya mata pelajaran bahasa Inggris, kalian semua bisa mengerjakan dengan lancar dan sukses mendapatkan hasil yang maksimal. Thank you and see you for the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.